Berham, ayo segera panggil temanmu. Ikuti YouTube BTKA. Berhan mager ingin sabep, jadi maunya mager terus nih. Tahu nggak? Ternyata orang yang malas gerak atau tidak suka melatih otot dalam tubuhnya mungkin malah bisa lumpuh setelah umurnya seperti papa, seolah mau bebas. Yang kamu bilang sabep atau bebas itu sebenarnya justru terikat. Oh, begitu ya, Pak. Berham mau dapat kekuatan dari firman Tuhan dengan cara melatih jiwa. Itulah kebebasan dan kekuatan sejati. Yuk dengar Pendeta Yusak menjelaskan bagaimana Yesus tidak pernah mager. Dia rajin memberitakan Injil. Hasilnya apa, Pak? Yuk dengarkan baik-baik. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, senang sekali boleh berjumpa kembali dengan kalian di dalam acara kesayangan kita, yaitu berpetualang dalam kerajaan Allah. Nah, kali ini kita akan membicarakan bagaimana Tuhan Yesus melayani dengan sepenuh hati dan dengan belas kasih. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, bacaan kita diambil dari Matius 9 ayat 35 sampai 36 yang berjudul belas kasihan Tuhan Yesus terhadap orang banyak. Nah, ini dibacakan dari Matius 9 ayat 35 sampai 38. Demikian bunyinya. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan sorga serta melenyapkan segala macam penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Nah, adik-adik, sebelum kita membahasnya, mari kita berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan selalu setia mau datang menjumpai kami. Dan kami bersyukur Tuhan selalu hadir di dalam hati setiap anak-anak-Mu. Dan saat ini Tuhan, kami akan mendengarkan bagian daripada firman Tuhan. Biarlah Tuhan bukakan hati kami, sehingga kami boleh semakin mengerti betapa Tuhan Yesus mau melayani kami dengan sepenuh hati dan dengan penuh kasih sayang. Tuhan pimpin dan berkati semua anak-anak yang ada di sini. Dengar doa kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah, Tuhan Yesus sangat sibuk memberitakan Injil dan menyembuhkan orang sakit. Bukan hanya di Kapernaum, tetapi di seluruh Galilea. Lalu, apakah hasil dari semua pekerjaan yang Tuhan Yesus lakukan? Apakah orang Israel percaya kepadanya? Apakah hati mereka disembuhkan dengan berserah kepada anugerahnya? Betapa Tuhan Yesus tidak dimengerti oleh umatnya. Sementara pekerjaannya berlangsung, Tuhan Yesus melihat mereka seperti domba-domba yang tidak mempunyai gembala. Mereka terserak kemana-mana dan melukai dirinya sendiri dengan duri-duri dosa. Domba-domba itu memiliki banyak pemimpin yang ingin memanfaatkan mereka bagi keuntungan diri mereka sendiri. Tetapi tidak ada gembala-gembala yang mencari domba-domba untuk membawa hati mereka kepada Allah. Gembala-gembala yang menyerahkan hidup bagi domba-dombanya. Dan orang banyak itu bahkan tidak menghendaki gembala-gembala seperti itu. Orang banyak beserta pemimpin-pemimpin mereka bersatu untuk menjauh dari Tuhan. Demikian rusaknya keadaan mereka. Kalau Tuhan Yesus melihat mereka sebagai domba-domba yang tidak memiliki gembala, itu merupakan akibat dari pekerjaannya. Tuhan Yesus menemukan mereka dalam keadaan seperti itu. Penemuan dari Tuhan Yesus adalah hal yang sangat serius. Tak seorang pun dapat melihat seperti Tuhan Yesus melihat. Kenyataannya, tak ada orang yang ingin orang lain tahu
kalau ia sedang terluka atau sedang kesepian. Begitu juga adik-adik, kita semua menyembunyikan keadaan diri kita yang sebenarnya dari orang lain. Syukurlah ada seseorang yang matanya terbuka, yang mau melihat kita sebagaimana adanya dan bertemu dengan kita dalam keadaan tersebut. Kita boleh menceritakan kepada Tuhan segala kesengsaraan, kepedihan kita, termasuk hal-hal yang tidak mau kita ceritakan kepada orang lain. Tuhan telah mengetahui semuanya itu. Bahkan sebelum kita mengetahuinya, apalagi mengatakannya. Nah, bagaimana dengan kamu sekalian semuanya? Maukah kamu berserah kepada Gembala Agung kita, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus, dan senantiasa datang kepadanya dikala hati kamu mengalami kesulitan, pergumulan, dan kamu tahu satu-satunya penghiburan ada di dalam Gembala kita yang agung, yaitu Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, mari kita berdoa ya. Tuhan Yesus yang maha baik, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan. Dan kalau kami diingatkan akan semua kebaikan dan kemurahan hati Tuhan, biarlah kami boleh dibentuk menjadi anak-anak yang taat, anak-anak yang setia, sebagai domba yang mendengarkan suara gembalanya. Bukan domba yang lari, menolak, dan membiarkan dirinya tersiksa karena tidak mempunyai gembala yang peduli kepadanya. Kami bersyukur punya gembala yang agung seperti Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, pimpin hidup kami, semua anak-anak-Mu yang ada di sini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kagum sekali. Tuhan Yesus itu kan sangat mulia. Dia tidak pernah butuh manusia. Kok mau capek-capek bahkan ditolak manusia? Itulah Allah sejati yang rela merendahkan diri, melayani kesengsaraan manusia. Berbeda dengan ilah palsu yang baru menjadi dominan setelah menindas manusia. Berham mau hidupnya berbuah-buah. Itu artinya kamu harus jadi murid Kristus. Oh benar, jadi murid. Ya artinya harus belajar dari gurunya. Besok Berham mau ajak teman-teman membaca dari Matius 10 ayat 1 sampai 42 sebelum mulai saat teduh.